Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis talabul ilmi. Dan malam hari ini kita masih pada kitab Kashfu Asy-Syubhat karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dan syarahnya Syekh Muhammad bin Saleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Syekh mengatakan walil musyrikina syubhatun ukhra. Dan orang-orang musyrikin mereka memiliki syubhat yang lain. Ya, di samping syubhat yang sudah kita jelaskan, maka mereka punya syubhat yang lain. Ya, punya syubhat yang lain. Yaqulun, mereka mengatakan innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam angkara ala Usamata qatala man qala la ilaha illallah. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengingkari Usama bin Zaid ketika ia membunuh seseorang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini syubhat mereka. Wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yakunu la ilaha illallah. Begitu pula mereka berhujjah dengan sabda Rasulullah, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti kata mereka kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya tidak bisa diperangi, tidak bisa dijatuhkan hukum kafir. Ya, ini kata mereka. Wa ahadits ukhra fil kaffi amman qalaha. Begitu pula hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang wajib menahan dari orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar tidak ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirampas hartanya. Wa muradu haula'il jahalah, dan maksud dari orang-orang jahil tersebut anna man qalaha, bahwasanya barang siapa yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah la yakfur atau la yukaffar, tidak mungkin dikafirkan, tidak bisa dikafirkan, wala yuktal, dan tidak boleh diperangi, walau fa'ala ma fa'ala, walaupun melakukan tindakan kesyirikan apapun. Nah, ini masalah. Jadi kata mereka, kalau mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya sudah dia muslim.
Mau melakukan praktek kesyirikan model apapun sudah nggak boleh. Contohnya tadi Usama bin Zaid ketika membunuh seorang yang terpepet ya ketika perang, ya kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika berita itu sampai kepada Nabi, maka beliau marah. Beliau marah kepada Usama bin Zaid. Nah, ini dijadikan hujah oleh orang-orang musyrik. Karena dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dibunuh oleh Usama bin Zaid, Nabi marah. Berarti kata mereka ini menunjukkan bahwa orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya tidak boleh diperangi. Tidak boleh ya, ditumpahkan darahnya. Walaupun melakukan ya, perbuatan apa saja, itu masalahnya. Ya ikhwan wa akhwati fillah, berkata Syekh Muhammad bin Saleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, qauluhu wal musyrikina syubhatun ukhra. Ucapan Syekh bahwa orang-orang musyrik itu memiliki syubhat yang lain. Memiliki syubhat yang lain. Ila akhirih, yakni lil musyrikina al musyabbihin syubhatun ukhra. Jadi maksudnya orang-orang musyrik ahli syubhat, mereka memiliki syubhat yang lain. Ma'a ma sabaqa minas syubhat. Ya. Di samping syubhat-syubhatnya sudah kita jelaskan. Wahia anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia kata mereka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam angkara ala Usamah ibni Zaid. Nabi mengingkari Usamah bin Zaid ketika ia membunuh seseorang ba'da an qala la ilaha illallah. Setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqala, dan beliau bersabda, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Dia mengatakan, apakah kau bunuh dia setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Wa ma zala yukarriruha alaihi salatu wassalam ala Usamah hatta qala Usamah tamannaitu anni lam akun aslamtu ba'du. Ya. Jadi Nabi ulang-ulang pertanyaan terus. Apakah kau bunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Apakah kau bunuh ya, orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Sehingga sampai-sampai Usamah mengatakan, ya, saya berandai-andai kalau ya waktu itu saya belum masuk Islam. Seandainya saja ketika itu saya belum masuk Islam. Ya. Ya saya nyeselnya. Wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sabda Nabi yang lain. Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa amthalu dzalika min ahadits, dan contoh yang lain dari hadis-hadis yang mereka jadikan hujjah bahwasanya orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya, tidak boleh dikafirkan, tidak boleh diperangi, walau kana ala syirki min jihatin ukhra, walaupun dia melakukan praktek-praktek kesyirikan. Ini enggak boleh kata mereka. Kan dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan diperangi, jangan dibunuh, jangan dikafirkan. Ya. Walaupun melakukan praktek-praktek kesyirikan. Ini masalahnya, ini masalahnya. Ya. Wa hadza minal jahlil azim.
Dan ini merupakan kejahilan yang besar. Ya. Falaysa qaulu la ilaha illallah munjian min adzabin nari wa mukhlisan lil insani minasyirki idza kana yusyriku min jihatin ukhra. Karena kalimat la ilaha illallah tidaklah akan menyelamatkan seseorang dari azab api neraka dan menghindarkan seseorang ya ketika dia melakukan praktik kesyirikan. Ya. Maka walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi ternyata di lain sisi dia melakukan praktek-praktek kesyirikan. Misalkan datang ke dukun, ya, bertanya tentang hal-hal yang gaib, percaya pawang hujan, percaya paranormal, ya, percaya orang pintar, misalkan nyembah para wali, ya, nyembah patung. Walaupun dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka perbuatan ya kesyirikan tadi jamaah sekalian sudah membatalkan ucapan la ilaha illallahnya, sehingga dia jatuh ke dalam praktek kekufuran. Karena itu syirik akbar ya, dan menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Jadi tidak lantas seseorang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian kalimat ini tidak mungkin terbatalkan. Mungkin saja. Ya. Buktinya ada hukum apa? Murtad. Murtad itu orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian keluar dari Islam. Jadi kalimat la ilaha illallahnya dibatalkan jemaah. Dengan apa? Dengan sebab melakukan praktek-praktek kesyirikan atau melakukan perbuatan-perbuatan apa? Kekufuran. Ya, kemudian masalahnya fa yuqalu li haula'il musyrikin al-juhal. Maka katakan kepada orang-orang musyrikin yang jahil, maklumun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatal yahud wa sabahum wa hum yaqulun la ilaha illallah. Sampaikan kepada mereka orang-orang ya, musyrik yang jahil perkara yang maklum diketahui bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pernah memerangi orang-orang Yahudi padahal mereka juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu Bani Hanifah. Mereka juga pernah memerangi Bani Hanifah. Wa hum yashhaduna an la ilaha illallah, dan mereka juga bersyahadat ya bahwasanya tidak ada sembahan yang hak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat ya. Wa yusallun, ya, bahkan mereka sholat. Wa yad'una Islam, bahkan mereka mengklaim dirinya muslim. Ya. Tapi mereka diperangi oleh para sahabat. Wa kadzalika alladziina harraqahum Ali ibn Abi Thalib. Begitu pula orang-orang yang dibakar oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, Ali radhiyallahu taala anhu. Ya. Mereka baca masalah mereka juga bersyahadat. Jadi mereka yang diperangi juga syahadat jemaah.
Ya jamaah sekalian, Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, qauluhu fayaqulu li haula'il musyrikin al-juhal. Dan katakan juga kepada orang-orang musyrikin yang jahil ila akhirih sampai akhir, hadza jawabu syubhatin lati aradaha haula'il juhal fima sabaqa wa jawabuha bima yali. Dia kata Syekh, ini adalah jawaban syubhat yang telah dibawakan oleh orang-orang musyrik yang jahil yang telah lewat. Dan jawabannya kata Syekh, awalan yang pertama, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qatal yahud wasabahum wa hum yaquluna la ilaha illallah. Yang pertama bahwasanya Nabi pernah memerangi orang-orang Yahudi dan menawan mereka sedang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Thaniyan yang kedua, anna sahabata qatalu Bani Hanifah. Bahwa para sahabat telah memerangi Bani Hanifah wa hum yashhadun, padahal mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. An la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa yusalluna wa yad'una annahum muslimin. Ya. Mereka juga salat. Mereka juga mengklaim bahwa diri mereka adalah muslim. Thalitsan yang ketiga, annal ladzina harraqahum Ali ibn Abi Thalib. Yang ketiga bahwasanya orang-orang yang dibakar oleh Ali ibn Abi Thalib, mereka juga bersyahadat, ya, an la ilaha illallah. Ya. Sebagai masalian, ya, kata Syekh, wa haula'il jahalah mukirruna anna man anqara al-ba'tha kafara wa qutila walau qala la ilaha illallah wa anna man jahada syai'an min arkanil islam kafara wa qutila walau qalaha fa kaifa la tanfa'uhu idza jahada far'an minal furu' wa tanfa'uhu idza jahada tauhid alladhi huwa aslu dinir rusuli wa ra'sih. Dan orang-orang jahil tersebut, ya, mukirun, mereka itu menetapkan, mengakui bahwa barang siapa yang mengingkari hari berbangkit, dia kafir dan diperangi. Jadi mereka yang mengatakan orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu nggak boleh diperangi, nggak boleh dikafirkan. Tapi mereka juga di sisi yang lain mengakui bahwa orang yang mengingkari hari berbangkit, maka dia kafir. Dia berhak diperangi. Walau qala la ilaha illallah. Walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata mereka. Wa anna man jahada syai'an min arkanil Islam. Dan kata mereka, barang siapa yang mengingkari sesuatu dari rukun-rukun Islam, dia kafir. Dan dia diperangi. Walaupun dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata mereka. Ya. Fa kaifa la tanfa'uhu idza jahada far'an minal furu' wa tanfa'uhu idza jahada tauhidan alladhi huwa aslu dinir rusuli wa ra'sih. Maka ini yang jadi pertanyaan. Ya. Kenapa toh kalimat la ilaha illallahnya masih teranggap, masih bermanfaat? Kenapa kalimat la ilaha illallahnya tidak bermanfaat bagi dirinya ketika dia mengingkari satu cabang dari cabang-cabang agama?
wa tanfa'uhu idza jahada tauhid alladhi huwa aslu dini rusul. Kemudian mereka menganggap kalimat la ilaha illallah itu masih tetap bermanfaat, masih berlaku apabila dia mengingkari tauhid. Padahal tauhid itu merupakan pokok agama seluruh para rasul. Bahkan apa? Kepalanya. Jadi kata mereka, ketika orang-orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian melanggar atau mengingkari satu cabang dari cabang-cabang agama, kata mereka dia bisa kafir, boleh diperangi. Tapi giliran mereka mengingkari tauhid, ya, dan mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tauhid itu masih apa? Masih bermanfaat, dalam arti masih dianggap. Bayangkan, sedangkan tauhid itu pokoknya. Jadi pokok yang diingkari dikatakan dia masih muslim, cabang yang diingkari kata mereka ini sudah keluar dari Islam. Nah ini kan yang masalahnya nggak masuk akal. Mengingkari pokok kok tetap dikatakan muslim, mengingkari cabang kok dikatakan sudah keluar dari Islam. Jadi harusnya ketika dia mengatakan siapa yang mengingkari satu cabang dari cabang-cabang agama, maka dia jatuh dalam kekufuran, apalagi ketika mengingkari tauhid yang itu merupakan pokok dari agama seluruh para rasul. Harusnya lebih berhak untuk dikafirkan. Nah ini syubhat yang kadang-kadang yang masalah ini butuh untuk disampaikan kepada mereka. Karena mereka dengan mudahnya melakukan praktek-praktek kesyirikan dan meremehkan tauhid, meremehkan tauhid. Tetapi kata Syekh, walakinna a'da Allahi ma fahimu. Akan tetapi musuh-musuh Allah itu enggak paham. Ya makanya Allah katakan dalam Quran bagaimana jemaah tentang orang-orang kafir? Apa? Kal an'am bal hum atol. Jadi mereka itu kata Allah yang mengatakan jemaah seperti binatang ternak. Bahkan kata Allah apa? Lebih sesat. Punya akal tapi nggak dipakai jemaah. Nggak dipakai. Kalau binatang ternak, ya, Pak Slamet punya kambing, ya, bisa nggak dimanfaatkan? Bisa dijual. Kalau enggak ya sembelih sendiri, disate. Nah ini manusia jemaah, punya otak tapi nggak dipakai. Sembelih juga haram, ya, sate juga nggak boleh, jual juga nggak boleh. Gimana jemaah? Makanya tadi dikatakan belhum atau lebih sesat, otaknya yang dipakai, ya otaknya tidak dipakai jemaah. Ya maka jangan seperti mereka. Gunakan akal kita. Jadi otak itu atau akal itu jemaah Allah ciptakan untuk apa? Membantu kita untuk memahami agama. Ya. Nah bedanya otak dengan akal jemaah. Sama tidak? Otak dengan akal sama tidak? Ini orang berakal dengan berotak sama. Tapi ini dengan hati. Hati sama nggak dengan akal? Beda ya. Orang berakal kadang nggak memiliki hati, ya. Hati itu apa? Ketika Nabi mengatakan apa? Inna fil jasadi mudghatan. Idza saluhat saluha jasadu kullu. Jadi di tubuh kita itu ada segumpal daging. Dan ini penting ya, kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh kita baik. Tapi kalau rusak, semua rusak. Apa jemaah? Ala wahyal qalbu. Apa qalbu? Jantung. Bahasa kitanya apa? Hati. Ya, bukan hati limpa ya. Maksudnya jantung itu. Daging itu apa? Jantung. Bahasa Indonesianya apa?
Ya hati ya. Kalau bahasa kedokterannya apa? Jantung. Adapun akal itu, akal sama tidak dengan apa? Apa namanya? Polo ya, polo apa? Sama tidak? Makanya akal kita itu di mana coba? Akal kita itu di dengkul atau di mana? Karena orang mengatakan, oh dasar otaknya di dengkul. Di mana? Otak itu di hati atau otak itu di apa? Apa namanya? Pak, ya. Ya karena ketika dikeluarkan kita nggak tahu ya, wujudnya akal seperti apa. Apakah akal itu di hati atau akal itu di polok seperti itu. Coba antum tanya dulu ya. Cari dulu. Ya jamaah sandiyan ikhwan wa akhwati fillah. Jadi orang-orang musyrik itu mereka orang-orang yang nggak paham, nggak menggunakan apa akalnya. Punya akal tapi nggak dipakai. Ma fahimu makna al-hadis. Jadi mereka nggak paham makna hadis, nggak paham. Fa amma hadisu Usamah fa innahu qatala rajulan idda al-islam bi sababin annahu dhanna annahu madda al-islam illa khaufan ala damihi wa ma'i. Adapun hadis Usamah, beliau ya, membunuh seseorang yang mengklaim dirinya muslim dengan sebab ya, menurut dugaan dia itu apa? Mengaku muslim karena takut ya, terhadap apa? Darah dan hartanya. Takut, kepepet. Ya. Jadi Usamah punya alasan. Loh ini mah pura-pura. Ini dugaan dia. Maka dibunuh. Warrajulu idza adharul Islam, dan seorang ketika dia menampakkan Islam maka wajib untuk apa? Kita nahan, tidak boleh kemudian membunuhnya. Hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalika, sampai nampak jelas dia melakukan perkara-perkara yang melisihi dari apa? Ucapan tauhidnya. Dari ucapan la ilaha illallah. Wa anzalallahu jalla wa ala fi dzalika, dan Allah telah menurunkan terkait hal ini ya. Di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillah, jika kalian melakukan perjalanan untuk apa? Jihad di jalan Allah ya. Fatabayyanu, maka cross check dulu. Cari kejelasannya dulu ya. Fatathabbatu, ya teliti dulu informasi itu. Fal ayatu tadullu ala annahu yajibul kaffu anhu wa tatsabbut atau wa tatsbit. Dan ayat menunjukkan wajibnya untuk menahan ya. Dan artinya tidak boleh kemudian menumpahkan darah dan hartanya. Wa tatsbit, dan untuk apa? Cross check. Tabayyun itu penting. Fa in tabayyana minhu ba'da dzalika ma yukhaliful Islam. Ya. Sehingga ketika setelah tabayyun, setelah cross check, kemudian nampak jelas bahwa dia melakukan sesuatu yang menyelisih Islam, qutila, makanya dibunuh. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, fatathabbatu, karena sudah di cross check. Walau kana lam yuktal, sehingga seandainya kemudian sudah di cross check, dia melakukan kekufuran, kok enggak dibunuh? Dengan alasan apa? Dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lam yakun ditatsbiti makna. Sehingga ya, perintah untuk tabayun itu enggak ada faedahnya. Buat apa? Disuruh tabayun. Oh, jangan-jangan dia sudah melakukan kekufuran. Ternyata ketika sudah jelas dia melakukan kekufuran, kok enggak boleh dibunuh, enggak boleh di apa? Dihukumi kafir. Ya enggak ada faedahnya. Jadi fungsinya tasabut itu ya tadi untuk menjatuhkan hukum. Dan ini menunjukkan bahwasanya ya ada orang-orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian kalimatnya itu bisa terbatalkan dengan apa? Dengan mengucapkan kalimat dengan melakukan praktek-praktek kesyirikan. Tidak sebagaimana anggapan
ya mereka ya orang-orang jahil. Iya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sebelum ditutup barangkali ada satu pertanyaan. Ya, Pak Wisnu. Ya, Pak Wis barangkali bertanya. Barangkali bertanya. Ya, fadhol. Madhab. Madhab. Hmm. Ya. Iya. Jadi apakah boleh bagi kita untuk ikut pendapat dari setiap imam madhab yang 4? Ya. Baik Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Jawabannya Mas Sandian, boleh-boleh saja, tidak masalah. Selagi pendapat mereka sesuai dengan dalil. Itu patokannya. Bahkan tidak hanya dengan pendapat imam madhab. Pendapat imam siapapun, pendapat orang siapapun, ketika pendapatnya sesuai dengan dalil, maka boleh untuk kita pegang. Tidak masalah. Sebaliknya, ada pendapat madhab, imam madhab, ternyata bertentangan dengan dalil, ya maka tidak boleh kemudian kita ikut pendapat imam tersebut. Setelah itu ditolaklah dalil, itu nggak boleh. Kenapa? Karena mereka pun sepakat dalam sebuah kalimat, in sahhal haditsu fahuwa madhabi. Jika hadis itu sahih, itulah madhabku. Itu imam yang 4. Bahkan Imam Malik beliau mengingatkan, tidak halal bagi siapapun mengambil pendapatku tetapi dia tidak tahu dari mana saya mengambilnya. Itu nggak boleh. Bahkan dalam ucapan yang ini beliau mengatakan, kullun yurad wa yukhat min qawlihi illa sahibu hadzal qabr. Kata beliau, setiap orang itu potensi untuk diambil dan ditolak ucapannya, kecuali pemilik kubur ini. Beliau menunjuk kuburan Nabi, karena beliau maksud ucapan beliau wahyu. Adapun selain dari Nabi, enggak maksud. Para sahabat enggak maksud. Satu persatunya enggak maksud. Ya, sehingga ini penting. Artinya boleh saja ikut pendapat siapapun selagi sesuai dengan dalil. Sesuai dengan dalil. Nah, sehingga gini jemaah. Apakah kemudian wajib bagi kita untuk mengikuti satu madhab saja? Nggak wajib. Kewajiban kita itu mengikuti dalil. Tapi boleh bagi kita ketika ingin misalkan masuk belajar fikih, silakan masuk lewat misalkan madhab tertentu. Contoh madhab Syafi'i, silakan pelajari, tidak masalah. Karena kita orang awam, tidak bisa masuk belajar fikih dari dasar misalkan, kecuali ikut metode mereka. Nah, mereka mujtahid. Itu tidak masalah, itu hanya wasilah saja untuk memudahkan. Boleh. Tapi ingat, tidak wajib. Kewajiban kita adalah mengikuti dalil. Qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabah. Itu dalil. Adapun setiap ucapan para imam tadi, ingat dikembalikan kepada dalil. Sehingga boleh-boleh saja ketika dalam satu masalah ternyata yang lebih kuat ucapan dari Imam Ahmad, silakan dipegang. Ternyata dalam kasus yang lain, lebih kuat ucapan Imam Syafi'i, silakan dipegang. Tidak masalah. Yang keliru itu, dan ini terlarang, fanatik madhab.
Mau salah, mau benar, yang penting ini pendapat madhabku. Itu keliru. Yang benar itu ketika ucapan imam madhab tepat atau sesuai dengan dalil, kita ambil, tidak masalah. Tapi kalau tidak sesuai, kita tolak. Kenapa? Karena ini juga istilahnya wasiat dari mereka. In sahal hadisu fahuwa madhabi. Jika hadis itu sahih, itulah madhabku. Ya. Nah, sehingga ingat, tidak boleh fanatik madhab. Ya. Tapi kalau belajar atau mengikuti pendapat mereka, tidak masalah. Yang penting jangan fanatik. Ya, yang penting jangan fanatik seperti itu. Ya. Jadi kalau kemudian harus fanatik, repot nanti. Bahkan mereka yang mengatakan harus bermadhab ini, misalkan dalam satu kasus mereka nggak komitmen dengan madhabnya. Contohnya apa, Jam? Masalah musik saja, Jam. Imam yang 4 sepakat musik haram. Kecuali apa? Rebana. Ternyata dalam masalah ini mereka buang pendapat madhab satupun. Karena diterima. Ya. Kemudian bila-bila ini pendapat Imam Ibnu Hazm. Imam yang 4 ditolak. Kemudian madhab Zuhiri Ibnu Hazm diterima. Kenapa? Ya tadi hawa nafsu, Jam. Ini yang nggak boleh. Yang seperti ini nggak boleh. Ya. Tapi silakan ikut pendapat imam siapapun ketika sesuai dengan dalil. Silakan, diperbolehkan. Tapi kalau kemudian cari ucapan-ucapan imam yang enak-enaknya, yang sesuai dengan hawa nafsu, ya, walaupun bertentangan dengan dalil, misalkan, maka ini yang tercela. Ini yang tercela, namanya tarokhus. Itu nggak boleh. Ya. Oh, kamakol. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, demikian ya Mas Alian, mudah-mudahan kajian di kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.